Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 7 dengan anggota saya sendiri, Ika Syafila, Anggita Langsungnya, Mawar Fadila. Kami di sini meneliti tumbuhan yang ada di kebun biologi UIN Senang Gunung Jati Bandung. Selanjutnya saksikan video kami. Kelompok kami meneliti tentang keanekaragaman tumbuhan di Kebun Biologi Kampus 2 dan potensinya sebagai media pembelajaran biologi. Identifikasi masalah, Kebun Biologi Kampus 2 memiliki keanekaragaman tumbuhan di mana pemanfaatan kebun sebagai media pembelajaran masih minim. Karena kurang banyaknya tumbuhan tetapi adanya kebun tersebut, mahasiswa juga bisa belajar atau menggunakan kebun tersebut. Pada tujuan penelitian ini dapat kita lihat agar kita mengetahui apa jenis tumbuhan yang dapat di kebun biologi kampus 2. Terus ada menilai potensi tumbuhan tersebut untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Menilai potensi tumbuhan tersebut dijadikan sebagai media pembelajaran mahasiswa. Nah, pada rencana kegiatan ini, kelompok kami melakukan pendatangan langsung ke kebun dengan mengamati dan mencatat jenis tumbuhan yang ada. Pendekatannya ini melalui metode kualitatif. Kegiatannya ini adalah melakukan pendataan jenis tumbuhan, mengamati dan mencatat ciri-ciri. Kangkung adalah sayuran hijau yang populer di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tumbuhan ini tumbuh subur di air atau tanah yang lembab, dengan batang yang panjang dan merambat. Daunnya berbentuk hati, berwarna hijau tua, dan memiliki rasa yang sedikit pahit. Kangkung kaya akan vitamin A, C, dan kalsium, serta mineral seperti zat besi dan kalsium. Biasanya dikonsumsi setelah direbus, ditumis, atau dijadikan bahan dalam sup. Budidaya kangkung relatif mudah sehingga menjadi sayuran yang terjangkau dan banyak dikonsumsi masyarakat. Selada adalah tanaman sayuran daun semusim dari keluarga Asteraceae yang dibudidayakan untuk daunnya yang renyah dan bergizi. Terdapat berbagai varietas selada dengan bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda-beda, seperti selada keriting, selada romaine, dan selada butthart. Selada kaya akan vitamin A, K, dan C serta serat, dan umumnya dikonsumsi mentah dalam salad atau sebagai bahan tanaman dalam berbagai hidangan. Tanaman ini membutuhkan sinar matahari yang cukup dan tanah yang subur untuk tumbuh optimal. Pakcoy juga dikenal sebagai bok choy atau sawi sendok, adalah sayuran berdaun hijau dan populer dalam masakan Asia. Tanaman ini memiliki daun hijau tua yang lembut dengan batang putih yang renyah serta rasa yang sedikit pedas. Pakcoy kaya akan vitamin dan mineral, termasuk vitamin A, vitamin C, dan kalsium. Ia tumbuh subur di cuaca sejuk dan dapat dipanen sekitar 40-50 hari setelah tanaman. Pakcoy mudah dibudidayakan dan dapat ditanam langsung di tanah atau hidroponik. Nah, tanaman singkong ini dengan nama ilmiah Manihot esculente dikenal sebagai ubi kayu atau ketela pohon. Nah, tanaman per 2 tahunan dari keluarga Euphorbiaceae yang berasal dari Amerika Selatan. Nah, tanaman ini dibudidayakan secara luas di daerah tropis dan subtropis untuk umbi akarnya yang kaya pati. Nah, umbi singkong dapat diolah menjadi berbagai produk makanan seperti tepung tapioka, keripik, dan berbagai makanan olahan lainnya. Nah, daun singkong juga bisa dikonsumsi sebagai sayuran. Namun, perlu diperhatikan bahwa singkong mentah mengandung senyawa sianogenik yang beracun, sehingga harus dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Beberapa varietas singkong memiliki kandungan racun yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, daun basil ini dikenal dengan nama ilmiah Ocimum basilisum, yaitu tanaman herba tahunan dari keluarga mint, yaitu Lamiaceae, yang dikenal karena aromanya yang harum dan rasa yang khas. Asalnya dari daerah tropis di Afrika Tengah hingga Asia Tenggara. Basil kini dibudidayakan secara luas di seluruh dunia. Daunnya yang oval dan sedikit berbulu digunakan secara luas dalam masakan berbagai negara, baik yang segar maupun kering, untuk menambah cita rasa pada hidangan seperti saus, salad, dan pasta. Terdapat banyak varietas basil dengan aroma dan rasa yang berbeda-beda, mulai dari manis hingga pedas, dan warna daun yang bervariasi dari hijau hingga ungu.
Basil juga memiliki beberapa khasiat kesehatan antara lain sebagai antioksidan dan anti-inflamasi. Jagung ini dikenal dengan nama ilmiah Zea mays, yaitu tanaman serealia tahunan dari suku padi-padian yaitu Poaceae yang berasal dari Amerika. Nah, tanaman ini memiliki batang tegak, tinggi, bervariasi tergantung varietasnya 1-6 meter. Dengan daun panjang dan sempit, bunga jantan tassel berada di ujung batang, sementara bunga betina silk terletak di ketiak daun yang berkembang menjadi tongkol berisi biji kernel. Nah, jagung ini merupakan sumber karbohidrat penting dan biji-bijiannya digunakan sebagai makanan manusia dan ternak, serta bahan baku industri. Budidaya jagung membutuhkan sinar matahari yang cukup, tanah subur, dan pengairan yang baik. Berbagai varietas jagung telah dikembangkan dengan perbedaan warna, ukuran, dan sifat biji. Nah, pohon pisang ini nama ilmiahnya yaitu Musa. Nah, itu bukanlah pohon sejati, melainkan tumbuhan herba raksasa. Ia memiliki batang semu yang terbentuk dari pelepah daun yang saling menumpuk. Tingginya mencapai 3-6 meter. Daunnya besar dan memanjang. Bunganya muncul di ujung batang semu, kemudian berkembang menjadi tandan buah pisang yang berisi beberapa sisir. Setelah berbuah, batang semu akan mati dan digantikan oleh tunas baru dari rimpangnya. Pisang kaya akan nutrisi dan dibudidayakan secara luas di daerah tropis dengan berbagai varietas yang memiliki ukuran, bentuk, dan rasa berbeda. Sistem perakarannya berupa akar serabut. Oke, segitu saja penjelasan saya. Terima kasih. Maaf kalau saya ada salah kata. Di sini ada timun. Timun dengan nama ilmiah Cucumis sativus adalah tanaman merambat semusim yang menghasilkan buah berbentuk silinder atau bulat. Tanaman ini memerlukan sinar matahari penuh dengan tanah yang subur. Timun kaya akan air dan memiliki rasa yang segar, sering digunakan dalam salad, acar, atau sebagai cemilan. Berbagai varietas timun tersedia dengan perbedaan ukuran, bentuk, dan ketebalan kulit. Tanaman tomat dengan nama ilmiah Solanum lycophysium adalah tanaman semusim yang menghasilkan buah beri yang dikenal sebagai tomat. Tanaman ini membutuhkan sinar matahari penuh dan tanah yang subur serta berdrainase baik. Tomat tersedia dalam berbagai varietas dengan ukuran, bentuk, dan warna yang berbeda-beda, dan pemangkasan untuk meningkatkan hasil panen. Yang terakhir ada lidah buaya atau aloe vera, adalah tanaman sukulen yang dikenal karena khasiatnya untuk kesehatan dan kecantikan. Tanaman ini memiliki daun tebal, berdaging, berwarna hijau keabu-abuan, dan seringkali memiliki bintik-bintik putih. Gel bening di dalam daunnya kaya akan nutrisi seperti vitamin, mineral, dan senyawa aktif lainnya yang memiliki sifat pelembab, antiinflamasi, dan antibakteri. Meskipun banyak manfaatnya, penting untuk menggunakan lidah buaya dengan bijak dan berkonsultasi dengan profesional medis sebelum mengonsumsinya secara oral, terutama bagi ibu hamil atau menyusui. Selesai sudah pembahasan dari kelompok kami, dapat disimpulkan keanekaragaman tumbuhan di kebun biologi kampus 2 tergolong tinggi, terdiri dari berbagai jenis sayuran seperti pakcoy, timun, selada, kangkung, dan tomat yang berguna sebagai sumber pangan sehat. Terdapat juga tanaman obat dan aromatik seperti lidah buaya dan daun basil yang bermanfaat untuk kesehatan. Keberagaman ini mencerminkan ekosistem kebun yang produktif, mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.